Halo semuanya, selamat datang lagi di kajian visual kita. Oke, hari ini kita bakal ngebedah satu topik yang jujur aja bener-bener luar biasa dan bisa ngubah cara pandang kita. Kita bakal fokus ke surah ke-82 dalam Al-Quran, yaitu Al-Infitor. Nah, kalau selama ini kita sering dengar surah ini cuma sekedar deskripsi fisik tentang hari kiamat, siap-siap deh. Karena di sesi kali ini kita bakal ngupas tuntas dimensi batinnya yang super dalam. Kita bakal ngomongin soal buah kebangkitan kesadaran, alias di mana sih proses spiritual itu bisa ngebangunin jiwa kita dari yang namanya kelalaian? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kalian bayangin sejenak, sebuah gambaran kosmis yang benar-benar epik. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan meluap. Gila, ini tuh pembukaan yang megah dan dramatis banget kan? Kalau diartikan secara harfiah, ayat-ayat ini tuh lagi ngelukisin alam semesta yang, ya hancur lebur secara fisik. Bener-bener bikin merinding dan ngeri pastinya. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau kehancuran kosmis yang super dahsyat ini sebenarnya adalah cerminan dari apa yang harus terjadi di dalam diri kita sendiri? Oke, mari kita selami lebih dalam lagi. Kata Al-Infitar ini sendiri tuh artinya terbelah. Nah, kalau kita tarik ke konteks kedalaman diri kita, terbelahnya langit ini ngelambangin sesuatu yang sifatnya personal banget. Ibaratnya ini tuh buah dari kebangkitan kesadaran kita. Sebuah momen spiritual, momen psikologis, di mana jiwa kita tuh kayak tiba-tiba bangun dari tidur siangnya yang kepanjangan. Selubung atau hijab yang selama ini nutupin mata batin kita, tiba-tiba aja robek, terbuka lebar, dan benar-benar terbelah, supaya kita bisa ngelihat kebenaran seutuhnya. Nah, bagian yang paling menarik dari sini adalah coba perhatiin gimana fenomena alam kosmis tadi itu bisa ngepas banget sama proses kebangkitan spiritual di dalam diri kita. Kita bedah satu-satu ya. Langit terbelah. Ini maksudnya hijab batin kita kebuka lebar buat ngelihat realitas yang asli. Terus, bintang-bintang jatuh, ini simbol dari ilmu-ilmu dangkal kita yang mungkin selama ini kita banggain, tapi akhirnya rontok digantiin sama pemahaman yang jauh lebih dalam. Terus ada lautan meluap. Ini mewakili emosi sama empati kita yang mendadak jadi peka banget, nggak keras hati lagi. Dan yang nggak kalah bikin kaget, kuburan dibongkar. Artinya apa? Rahasia masa lalu dan semua potensi terpendam kita akhirnya naik ke permukaan buat kita hadapin dan kita perbaikin. Benar-benar fase introspeksi total deh. Terus, waktu semua proses di dalam diri itu terjadi, boom, inilah buah pertamanya. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Ini tuh level transparansi yang absolut banget. Udah nggak ada lagi deh ruang buat kita bohongin diri sendiri. Buah pertama dari terbelahnya langit batin tadi adalah kita jadi sadar sesadar-sadarnya sama rekam jejak kita sendiri. Kita tahu persis kapan kita berbuat baik dan, ini yang paling penting, kita nggak bisa lagi nutup mata sama kelalaian-kelalaian yang udah kita lakuin. Oke, sekarang kita berhenti bentar, tarik napas dalam-dalam, dan coba dengerin teguran tajam yang satu ini. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan engkau? Pertanyaan langsung dari sang pencipta ini bukan sekedar teks kuno dari masa lalu ya. Ini tuh teguran ilahi yang benar-benar nusuk langsung ke jantung kita hari ini. Begitu kesadaran kalian bangkit, pertanyaan ini bakal terus-terusan menggema di kepala. Kok bisa ya kita sampai lupa? Sebenarnya apa sih yang bikin kita terlelap begitu lama selama ini? Dan ternyata, ilusi yang bikin kita tertidur pulas selama ini tuh jelas banget. Ada 3 hal utama, tipuan setan, hawa nafsu kita sendiri, dan pastinya gemerlap dunia. Sadar soal 3 hal ini tuh bener-bener krusial teman-teman. Hasil atau buah dari kesadaran kita adalah, kita akhirnya bisa ngenalin siapa sih pencuri perhatian dan waktu kita selama kita hidup. Dengan kita tahu dan bisa ngelihat ilusi-ilusi ini secara transparan, kita tuh sebenarnya lagi ngebangun fondasi yang kuat buat kesadaran spiritual kita yang baru. Tapi tahu nggak sih apa yang bikin kelalaian kita ini terasa super ironis? Ya karena selama ini kita tuh ngabaikin Al-Karim, Tuhan yang Maha Pemurah. Coba deh pikirin, betapa luar biasanya kasih sayang Allah. Dia yang udah nyiptain kita, nyempurnain bentuk kita, dan bikin kita jadi sosok yang sangat seimbang dan proporsional. Coba bandingin ilusi duniawi yang, ya bisa dibilang murahan tadi, sama desain super sempurna dari sang pencipta. Harusnya, pas kita sadar akan hal ini, langsung muncul rasa syukur yang luar biasa, dan kita jadi lebih ngehargain diri kita sendiri. Nah, poin krusialnya ada di sini. Kesadaran ini nggak cuma berhenti di rasa syukur doang, ada semacam kedisiplinan yang nuntut kita buat selalu ingat sama 2 entitas penting, malaikat rakib dan atid. Mereka ini malaikat mulia yang kerjaannya ngawasin dan nyatet setiap perbuatan kita, tanpa lengah sedetik pun. Jadi, kalau kita punya kesadaran batin yang utuh, kita bakal benar-benar paham dan ngerasa kalau kita tuh nggak pernah sendirian. Nggak ada satupun, sekecil apapun tindakan kita yang bakal luput dari catatan kosmis ini.
Hal ini ngasih gambaran yang kelewat jelas soal kemana sih muara dari semua kesadaran atau bahkan ketidaksadaran kita itu berujung. Al-Infitar ngebaginya secara mutlak, hitam dan putih. Di satu sisi ada Al-Abrar. Ini orang-orang baik yang emang milih buat hidup dengan kesadaran penuh dan hati-hati yang pastinya nanti bakal dapat surga yang penuh kenikmatan. Terus di sisi lain ada Al-Fujar. Mereka ini orang-orang yang milih buat tetap durhaka, asik tidur dalam kelalaian, dan tempat akhirnya jelas di neraka. Ini semacam persimpangan jalan abadi yang keputusannya ada di tangan kita sendiri, tergantung gimana kita ngerespon kebangkitan jiwa kita. Karena pada akhirnya ya kawan-kawan, kita semua pasti bakal berhadapan sama satu kenyataan absolut, hari pembalasan. Ini tuh hari di mana kita benar-benar nggak berdaya buat nolongin orang lain. Titik. Semua urusan mutlak 100% ada di tangan Allah. Pengingat ini tuh urgensinya tinggi banget. Nanti di hari itu yang namanya harta kekayaan, koneksi orang dalam atau status sosial, itu semua nggak bakal bisa nyelamatin kita. Satu-satunya yang berharga cuma kesadaran batin yang udah kita bangun dan amal-amal yang udah kita kumpulin selama kita sadar di dunia. Oke, sekarang biar gampang, kita rangkum semua pemahaman dalam tadi jadi 5 poin. Atau kita sebut aja 5 buah kesadaran. Pertama, kognitif, artinya kalian benar-benar tahu dan sadar sama diri sendiri. Kedua, spiritual, muncul rasa kalau kalian tuh selalu diawasin sama Allah. Ketiga, moral, kesadaran ini bikin kalian jadi super hati-hati. Nggak berani lagi ngeremehin dosa walaupun itu kecil banget. Keempat, eksistensial, kalian sadar sepenuhnya sama tipuan dunia, jadi nggak gampang kepancing lagi. Dan yang kelima, final, ini hasil akhirnya, penentu mutlak apakah kita bakal masuk surga atau malah ke neraka. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita bawa pesam langit yang luar biasa ini ke rutinitas kita sehari-hari? Nah, ini dia peta jalannya yang bisa langsung kita praktekin sekarang juga. 1. Biasain lakuin introspeksi total setiap malam, luangin waktu bentar aja buat evaluasi diri. 2. Kenali apa sih yang lagi nyoba nipu kalian hari ini, entah itu ego yang lagi tinggi, ambisi buta, atau sekedar urusan materi. 3. Setiap kali mau ngambil tindakan, ingat selalu ada malaikat yang lagi nyatet. Dan 4. Buatlah pilihan yang benar-benar sadar di tiap detiknya. Tentuin kalian mau ada di barisan mana nanti di kehidupan abadi. Nggak kerasa, kita udah sampai di penghujung kajian visual kita hari ini. Setelah panjang lebar ngebedah tanda-tanda kosmis, metafora spiritual, sampai kenyataan absolut yang ada di surah Al-Infitar, ada satu pertanyaan pamungkas yang benar-benar kuat buat kita semua. Apakah langit batinmu sudah terbelah? Apakah kalian udah benar-benar bangun, bisa ngeliat nembus ilusi dunia ini? Atau justru masih enak-enakan terlelap dalam kelalaian? Pertanyaan besar ini sengaja saya tinggalin buat kalian renungin dalam-dalam ya. Makasih banyak udah ngeluangin waktu buat belajar bareng hari ini. Teruslah tingkatkan kesadaran batin kalian, dan sampai ketemu lagi di penjelasan kita selanjutnya.